Hujan lebat yang mengguyur kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, menyebabkan ratusan rumah warga di kawasan Kompleks Perumnas, Kelurahan Siwalima, Minggu sore kemarin terendam banjir. Ketinggian banjir yang merendam pemukiman warga ini mencapai 40 cm hingga 1 meter. Warga pun terpaksa memilih beraktivitas di dalam rumah lantaran takut keluar. Warga hanya berusaha mengeluarkan sampah dan lumpur yang mengendap di dalam rumah. Banjir ini merupakan kiriman dari kawasan Bandara Dobo yang memiliki dataran tinggi. Selain pemukiman warga, banjir juga menggenangi jalan raya menuju Bandara Rarguamar Dobo dan Mores Kepulauan Aru. Banjir yang kini melanda Jambi tidak hanya terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Namun sejak petang kemarin sudah meluas hingga merendam ratusan rumah di Kabupaten Merangin, Jambi. Ketinggian air hingga lutut orang dewasa. Selain merendam rumah-rumah warga, banjir juga melumpuhkan fasilitas umum, sekolah, rumah ibadah, bahkan kantor polisi. Banjir yang merendam Kecamatan Merlung di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi ini diakibatkan karena meluapnya Sungai Pengabuan karena intensitas hujan yang sangat tinggi. Sedangkan untuk banjir yang meluas hingga merendam Kecamatan Tabir di Kabupaten Merangin, Jambi dikarenakan meluapnya Sungai Batang Merangin. Tim TV One mengabarkan. Nah, kalau melihat kabar tadi, terutama di Jambi tadi ya, banyak desa yang terendam air begitu ya, dan ketinggian cukup bervariasi. Bahkan aktivitasnya tadi juga terganggu sekali di sana. Nah, kita akan melihat pemirsa bagaimana kondisi pagi hari ini ketinggian banjir yang melanda wilayah Jambi. Kita bergabung dengan Bayu Alfarizi di Merangin, Jambi. Seperti apa kondisi pagi hari ini, Bayu? Alhamdulillah dan Arif, ketinggian banjir pada pagi hari ini mengalami peningkatan. Ini terjadi karena intensitas hujan yang sangat tinggi, terutama di waktu malam hari. Pagi hari ini saja, situasi di Kabupaten Merangin, Jambi terlihat mendung. Dan kemungkinan besar hujan akan kembali mengguyur kabupaten ini sebentar lagi. Di Kabupaten Merangin, Jambi, Arif dan Paramita, banjir sudah merendam 5 desa di 1 kecamatan di Tabir. Semua akses jalan di antar desa tersebut menuju pusat kecamatan dan kabupaten kini sudah terendam banjir hingga ketinggian mencapai 1 meter. Begitu, Paramita. Baik, sejauh ini kalau Anda katakan ketinggian banjir ini semakin lebih tinggi begitu daripada hari sebelumnya, aktivitas warga seperti apa? Aktivitas warga saat ini yang terganggu. Artinya untuk sekolah dan fasilitas umum saat ini sudah dinyatakan lumpuh. Sekolah dituturkan tanpa batas waktu yang belum ditentukan. Serta aktivitas warga menuju pusat kecamatan pun saat ini hanya bisa dilalui dengan menggunakan perahu kecil, begitu, Paramita. Pantauan BMKG setempat seperti apa, Bayu? Artinya kalau memang cuaca masih cukup ekstrim, apakah sudah ada solusi untuk mencari jalan keluar agar ketinggian air tidak terus naik seperti itu? Arif, BMKG Jambi mengatakan puncak musim hujan di Jambi akan berlangsung hingga bulan Januari 2017 mendatang. Artinya situasi banjir ini kemungkinan akan berlangsung cukup lama. Saat ini pemerintah kabupaten sudah mendirikan beberapa posko untuk sewaktu-waktu warga yang rumahnya terendam banjir bisa melakukan pengungsian. Selain menyiapkan posko di beberapa titik, pihak BPBD juga sudah menyiapkan obat-obatan dan pangan guna membantu warga yang sewaktu-waktu akan mengungsi, begitu, Arif. Iya, ini menjadi salah satu headline juga di salah satu koran, saya mengatakan mungkin koran nasional, begitu, dengan judul Potensi Bencana di Ujung Tahun, begitu. Ini dalam 10 tahun terakhir diketahui cukup banyak atau cukup tinggi angka bencana, terutama banjir, Mita dan juga Bayu serta pemirsa. Ini sampai di angka untuk tahun 2016 saja 659 kasus banjir seperti itu. Tadi Anda sudah menjabarkan bentuk perhatian pemerintah, termasuk juga antisipasi oleh institusi-institusi terkait seperti BPBD dan lain sebagainya.
fakta di lapangan cukup terlaksana dengan baikkah? Baik itu bantuan ataupun juga antisipasi. Saya tadi melihat gambar rekaman Anda, banyak sekali rumah warga yang hanya terlihat bagian atap saja. Apakah warga sudah diinformasikan sebelumnya atau menunggu petaka terlebih dahulu baru ada penanganan lebih lanjut seperti itu? Pihak BPBD Arif sudah melakukan sosialisasi tentang banjir akan melanda beberapa daerah di Jambi sejak bulan kemarin. Jadi pihak pemerintah Jambi sudah jauh-jauh hari melakukan sosialisasi ke warga, terutama warga-warga yang berada di sepanjang aliran sungai. Bahwa diperkirakan dari data BMKG akan mengalami banjir cukup besar di tahun ini yang merupakan siklus tahunan di Jambi. Siklus akan bertemu kembali di 8 tahun mendatang. Jadi pemerintah daerah Jambi sebenarnya sudah jauh-jauh hari memberikan informasi ke warga. Namun Arif dan Paramita, terkadang juga warga dengan alasan keselamatan harta benda yang mereka tinggalkan, warga juga enggan kadang-kadang untuk mengungsi ke posko-posko yang sudah dipersiapkan, Arif. Artinya kalau Anda bisa katakan posko pengungsian ini masih belum padat oleh pengungsi begitu? Warga masih bertahan di rumah mereka masing-masing begitu? Benar Paramita. Ya, warga masih bertahan, terutama warga yang memiliki rumah berstruktur panggung. Jadi mereka beralasan bahwa dengan berada di dalam rumah maka keselamatan harta benda mereka yang ditinggalkan dapat terjaga, begitu Paramita. Sejauh ini amankah untuk masih tetap bertahan di rumah atau ada himbauan dari pemerintah setempat untuk segera mengungsi ke posko yang telah disediakan, Bayu? Himbauan terus dilakukan karena pemerintah dan pihak BNPB juga tidak mau ambil risiko terhadap terjadinya korban jika sewaktu-waktu banjir terus meninggi, terutama jika ketinggian air tersebut terjadi pada malam hari di waktu warga beristirahat. Namun untuk mengantisipasi semua itu, pihak BPBD dan polisi serta TNI melakukan patroli-patroli yang cukup rutin ke daerah-daerah banjir tersebut, Paramita. Baik, Bayu Alfarizi, terima kasih informasi Anda langsung dan perbaharui terus perkembangan informasi untuk kita di program-program selanjutnya, Bayu. Selamat beraktivitas dan tetap berhati-hati. Ini saya ingin membacakan juga analisa cuaca ya dari Perakirawan Cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Eko Hadi Santoso yang menyebutkan kurang lebih seperti ini ya. Puncak musim penghujan diprediksi baru terjadi beberapa pekan mendatang. Beberapa wilayah sudah ada yang dampak meskipun puncaknya belum terjadi begitu. Dan kondisi ini sejalan dengan laju angin barat dari daratan Asia yang perlahan mulai mendominasi angin timur dari Australia. Bila angin barat lebih dominan, nah ini dia, intensitas hujan akan semakin tinggi dibanding sekarang ini. Akhir November, angin barat diperkirakan akan dominan, ungkap Eko Hadi. Artinya ini belum puncak ya, jadi masyarakat harus waspada, terutama memang mereka yang tinggal di wilayah yang rawan bencana begitu ya. Tadi kalau di Jambi sampai bulan Januari 2017 puncaknya. Baik, pemirsa, kami masih akan kembali tentunya dengan sejumlah informasi dan topik lainnya. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu.